Oke, semuanya kembali lagi di Total War Gaming. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya ya. Kita udah naklukin Apollonia. Kita akan naklukin Macedon ya. Terus Athens. Langsung aja kita continue di sini. Oke, kayaknya bakalan seru nih. Tapi teman-teman untuk Sparta ini sedikit sulit sih. Karena apa namanya? Kota mereka yang sedikit ya. Jadi kita harus bisa menstabilkan ekonomi dulu gitu dan makanan. Oke, sebelumnya Jenderal Partai Satu, Partai Biru aja kita bilangnya udah di Apollonia. Sparta di sini aman lah ya, karena kita nggak ada musuh. Kita lihat diplomasi dulu. Kita cuman lawan Epirus. Macedon gimana sih? Oke, Macedon itu nggak suka karena trespass against Macedon. Oke, perasaan kita nggak ada lewat wilayah mereka ya? Kok bisa trespass ya? Mungkin agen kita kali. Kita di sini curi makanan aja. Oke, nih, saya juga mau nambahin ya, seandainya makanan kalian itu sedikit, kalian bisa lihat di sini terlebih dahulu ya, di provinsi. Oke, kalian bisa lihat di sini makanan-makanan yang kurang, yang apa, terus cara memperbaikinya kalian mungkin bisa kirim politician ya, bukan jenderal, politician. Tapi ingat kalau mau ngirim ya, setidaknya harus seimbang ya, jangan dari partai kita aja, nanti partai mereka bisa marah gitu. Nah, kalian bisa tekan send emissary, itu akan nambah 8 gravitas. Terus ngurangin loyalty di partai sebelah ya gitu. Nah, makanya kita harus seimbang di sini. Dari anak si Ares kita kirim untuk ini nih Macedonia ini makanannya sedikit sekali, seimbang. Jadi mereka ini dikirim kayak untuk apa ya? Bantu menghemat lah gitu ya. Nah, mungkin cuma di Macedon aja ya. Mereka itu langsung kurang jadi 13 gitu. Dari berapa tadi? 16 ya. Nah, makanan kita jadi 10, tadi 6 ya. Nah, jadi kalian harus perhatiin itu juga. Tapi kalau udah stabil sih, ya tetap aja sih sebenarnya. Terus kalian bisa promosiin karakter di sini untuk pertama itu gratis. Promosi itu kayak apa ya teman-teman? Ya kalau di dalam kita itu saya nggak tahu juga. Tapi di sini nambah kayak di kota-kota itu kayak nambah pajak, nambah resource ya. Nah kita promosi aja, ingat harus seimbang, jangan di partai kita aja. Oh ini belum bisa, di partai mereka udah. Untuk pertama itu gratis. Nah itu nambah 3 well for entertainment culture untuk semua kota katanya. Nambah 1 public order per turn untuk semua provinsi. Oke. Nah kita sengaja mau naklukin Macedon karena ibu kota di Macedonia ini Pella di sini. Makanya kita harus naklukin. Kalau di Sparta itu Athena ini dan ini settlement satu lagi nih di bawah sini kayaknya nih kotanya. Oke, nggak apa-apa. Kita fokus ini nambah darah pasukan kita dulu. Jadi sambil apa juga. Waduh, uang kita 64. Income kita sedikit sekali. Nah, kalau udah kayak gini, pasukan yang nggak kepake itu kita buang dulu. Kita disband. Nah, jadi 1000 kan. Kita kosongin aja karena musuh kita udah nggak ada lagi kayaknya. Epirus itu udah di sini. Kota mereka udah nggak ada, mereka akan bakal mati kelaparan nanti. Oke, kita enter Rome. Ntar kita bakal capture Rome. Waduh, saya nggak lihat sumpah. Nggak lihat gue cocok. Rupanya ada musuh di situ ya. Ya nggak apa-apa. Waduh ini bakalan kalah sih. Aduh jenderal kita mati konyol nih. Oke kita auto resolve aja. Kita protektif. Waduh. Nggak lihat gua. Nggak apa-apa. Waduh ini partai biru bakal marah ini. Jenderal mereka mati. Santai. Oke nggak apa-apa, kita rebut kembali. Ini lupa gue, kita harusnya supaya kita naik ke atas ini dulu.
Kirain mereka itu udah nggak ada lagi, cuman satu di bawah sini doang ya virusnya. Oke, honorable death. Oke, politician kita udah pulang dari misi. Kayaknya Aten mau nyerang deh. Nanti aja kita fokus ke Epirus ini. Settlement kita direbut. Ini kita fokus ke apa ya? Nah, kalian juga harus lihat di sini ya, ibu kotanya itu khususnya tempat apa aja. Biasanya ada yang kayak Village Horse Trainer, terus ada yang ini Marble ya. Kalau Marble ini lebih ke arah mining industry gitu. Karena kita masih kecil, ya kotanya kita fokus ke makanan. Jadi seandainya udah dapat Aten sama ini, apa ya, susah namanya ya, inilah. Baru kita sesuaiin dengan ini. Karena ini khusus untuk makanan juga, tapi kita fokusnya ke mining aja ya, nambah-nambah income. Barak aja deh, barak. Oke, kita enter. Tapi di sini kita kasih jenderal satu lah. Dari partai mereka aja. Kacau nih. Nikon politician, jangan. Kita ngambil dari sini aja. Yang warna biru. Nggak ada sih, cuman dari jenderal kita yang banyak di sini. Nggak apa-apa, dari Nikonnya aja kita jadiin apa? Jenderal perang. Dengan satu syarat, seandainya mereka naik level udah tinggi, nanti si Nikon ini kita jangan disband mereka gitu. Jangan kita disband si dianya, nanti dia pulang dengan pengalaman-pengalaman perang, mereka itu jadi lebih galak di politik gitu. Kayaknya kita harus pandai-pandai kalau main ROM Total War 2 ini. Makanya saya itu belajar terus, lihat di Google. Ya udah termasuk enak lah, kalau ngerti itu enak sih kita main. Oke. Ini masih banyak faksi lain nih. Nanti udah di Entron 80 itu udah mulai sedikit. Karena udah banyak yang mulai menaklukkan satu sama lain. Oke, kita dapat misi capture any settlement, dapat 1000. Oke, kita ambil ini Apollonia. Kita auto resolve aja. Asli nggak lihat gua tuh si cuy. Kita occupy. Oke, naik rank. Misi successful. Oke, kita dapat 1000 tadi ya. Ini kita mau kill ini nanti nih. Bahaya nih. Nah, kegunaan dari spy ini kalian juga bisa tahu ya. Kayak kita kan nggak tahu nih, Pela ini ngasilin makanan berapa, bangunan apa aja gitu. Kita bisa lihat dari sini. Dengan satu syarat, spy-nya harus didekatin ya. Terus kalian bisa lihat mereka itu bangun apa aja gitu. Nih, mereka itu ada 8 foot. Ya wajar lah kita suruh spy kita nyuri di sini ya. Nah, untuk sekarang kita fokus ke apa dulu? Apa namanya, civil ya? Katanya ada yang naik level. Oke. Ini kita fokus ke ini. Nambah 5% weapon damage. Terus ini kita fokus ke ini, Virtu. Karena 2 public order untuk lokal provinsi. Untuk di provinsi Macedonia aja gitu, nambah 2 public order. Karena di sini minus ya, minus 12. Minus 7 per turn itu kurang 7 gitu. Oke. Rom nawarin untuk ini ngejar Epirus. Apa-apa. Ikut perang melawan Epirus. Mereka pun udah nggak ada kota, jadi oke-oke aja gitu. Oke. Dia lari ke sini, ke Macedonia dia. Ntar kalau kita udah bakal, bukan bakal ya, kalau udah namatin ROM Total War ini, kita bakal main Warhammer Total War pertama. Terus kita lanjut yang kedua, tapi ini bakal lama sih. Kita sudah Sparta ini, kalian bisa komen ya, fokusnya kemana gitu, mau pakai ROM atau apa gitu. Income kita udah 1000 di sini. Coba kita lihat dulu di sini. Ini udah kita ganti aja jadi mining ya. Memang khusus tempatnya mining di sini.
Mining sama makanan. Oke. Ini kita ganti aja. Ini kita ganti. Kita pindahin ke sini ya. Ini kita ambil Larissa. Larissa di mana? Nah, setiap kalian bangun barak, itu otomatis yang menjaga kota kalian itu nambah ini. Nih, garrison ya namanya. Nah, yang bakalan jaga kota kalian itu nambah ini. Kalau di barak level tinggi nanti ini nambah 2 ya. Kalau ini untuk unit yang kebuka gitu. Nah, karena saya pakai mod ya cuy ini, jadi kebuka Royal Spartan Swordsman. Sebenarnya nggak ada. Dan Monument of Leonidas itu juga nggak ada sebenarnya. Karena gue pakai mod ya. Jadi ada ini. Dan ini skinnya udah lebih keren lagi sih. Pokoknya mantap lah modnya. Oke. Ini kita pindahin ya. Karena kotanya nggak ada yang jaga juga. Tapi Epirus di sini sih. Nanti dulu aja. Bakalan kacau nanti. Kita bakal bangun pasukan di Jenderal Biru juga. Ini spy dari Epirus. Nah, untuk di sini kita kurangin. Maunya sih kita tukar aja sih ya. Cuman bahaya cuy. Nggak apa-apa lah. Kita bangun pasukan dari sini aja. Duit kita juga banyak. Ini kita kurangin. Kita sisain 2 aja. Oke. Jenderal kita udah nikah. Ini kita nikahin ya anaknya si Areus ya. Oke, nah setiap tadi kan saya juga pernah bilang ya di episode sebelumnya itu setiap orang itu kan memiliki apa namanya kelebihan masing-masing nih. Kalau si jenderal ini dapat istri, ini kelebihannya itu nambah 1 kaning. Kaning itu kayak apa ya? Lebih waspada gitu teman-teman. Dari agen-agen musuh kalau seandainya mau nyerang kita itu lebih waspada. Apalagi untuk mengatasi ambus ya. Kalau musuh mau ngambus kita itu lebih waspada gitu. Tapi kurang 1 gravitas per turn. Nah itu dia kenanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini nambah 2 zil. Oke, suaminya nambah 2 zil nih dia. Kalau istrinya nambah 1 slave unrest. Oke. Budaknya itu jadi lepas ya gitu. Kayak gitulah. Kita enter aja. Kita mau kumpulin pasukan untuk naklukin Macedonia. Oke, virusnya nyerang nih. Misi bunuh diri nih. Kita enter aja ya. Auto resolve. Maaf. Ya namanya juga komputer yang mainin. Oke. Kita dengan Aten itu kayaknya udah trading. Ini kita bisa trade juga, terus bisa military alliance. Kayak apa ya? Saling menjaga juga bisa gitu ya. Oke, di bagian situ Rom juga lagi ngeburu itu. Naik level kita nih, philosopher. Terus kita nambah pasukan lagi. Tapi kita nunggu barak ini selesai aja ya kali. Sambil apa juga nambah income. Ini kita ganti ke market aja ya, karena ini 200 wealth from local commerce. Nah, jadi kita fokus ke market. Kalian bisa klik kanan nih, ada market, open air market, Emporion ya, bahasa-bahasa mereka lah. Nah, gitu. Oke, jadi ini khusus untuk market. Ini lebih ke arah trade aja nanti. Harbor, ini masih harbor. Nanti di sini trading port ya, Emporion. Oke. Karena ini lebih ke arah ini tempat penjualan ya. Kalau ini lebih tempat ke makanan, tapi satunya kita seling untuk barak. Nanti di sini kita ganti tempat makanan. Kalian harus lihat juga tempat makanan itu ada 3 macam teman-teman. Kalau kayak ini kan lebih ke arah apa ya kita bilang sapi aja lah. Nah ini foodnya sedikit, tapi itu army replenishment ya. Jadi seandainya kita bikin ini ada army yang darahnya sedikit, pasukan kita yang darahnya sedikit itu lebih cepat nambah perputaran gitu. Oke, ini kita lebih ke arah mining tadi ya. Kita fokus ke civil di sini. Kita mau buka apa dulu ya? Ini dulu. Oke.
These people Okay. are a danger. Your generals are well placed to trample these insolent wretches. Can you do this? Kita tolak aja ya. Dia itu kayak ngajakin perang lawan bangsa lain. Karena kita kan milih apa defensive alliance ya. Oke. Ini Aten katanya lawan Macedon gitu ya. Kita mau ikutan apa enggak gitu. Kalau ikutan kita enter war. Kalau enggak kita decline aja. Tapi kita mau naklukin Macedon juga sih. Terus baru Aten gitu. Kita main santuy aja. Kalau di bagian Rom ini lawannya Carthage di sini ya. Oke, ini udah. Baraknya satu lagi selesai. Supaya kita naik level. Oke. Kita lariin ke mana ya? Oke. Kayaknya lebih ke sini aja deh. Atau ke sini. Ini aja. Katanya itu kalau kita curik agen ya. Maling maling di agen musuh ya kayak gini lah. Tadi ada agen di sini. Intinya maling di agen musuh gitu, kita itu lebih banyak dapat uang nanti. Kegunaan spy ini mencuri makanan sama ada banyak kegunaannya. Sama apalah, mencuri. Kalau ada lagi yang lain di sini ada champion. Ini kayak ngekill musuh, kayak bebasin budak di negara musuh gitu ya. Jadi negaranya itu jadi ada pemberontak nantinya. Kita bangun aja ya satu ya. Kita harus lihat kelebihan mereka di sini. Oke, kita cari yang kayak nih, ada 4 chance of wounding enemy again. Katanya ada 4% kemungkinan untuk membuat agen musuh itu terluka gitu. Kita lihat yang sebelahnya. Nah, kayaknya lebih kayak yang ini aja sih. Oke. Kita enter. Sambil nunggu barak kita selesai. Kayaknya episode kali ini cukup membosankan ya, tapi sebisa mungkin saya akan coba buat seru ya. Karena sesudah bangun barak itu kita mau bangun skirmisher scam ya. Kita mau ngambil archer yang range-nya itu lebih jauh gitu. Oke cuy, kita main santai aja cuy. Gue bakalan upload video rajin ya kalau kalian ramai yang nonton. Oke, text labor we have. Oke, teknologinya udah selesai. 4 turn nambah public order. Karena ini, karena Sparta kita itu ininya katanya buat bahagia katanya. Oke, ya seperti itulah. Lanjut. Ini udah kita bangun Perioikoi ya, maaf kirain skirmish camp. Kita hapus aja dulu. Ini juga biar income kita banyak, jadi kita bisa beli pasukan yang lebih mantap nantinya. Nah ini kalian bisa apa ya, kalau untuk ini kita bilangnya champion ya. Champion ini dia sama kayak agen. Kalau kita masukin mereka ke sini, ke jenderal kita, mereka itu kayak melatih gini, kayak bisa naik rank nanti army kita gitu, unit-unitnya. Itu kegunaan lain dari champion juga sih. Kita masih fokus di mana ya? Kita mau ngambil ini dulu. Ini untuk ekonomi ya, ini untuk bangunan. Ini filosofi ini kayak apa ya? Kayak nambah ini pajak sama ngurangin korupsi di negara-negara gitu. Kalau ini untuk khusus bangunan siege itu kayak katapul ya, bangunan-bangunan berat lah gitu. Taktik. Nah ini untuk tempat latihan-latihan kayaknya. Kalau ini manajemen. Oke, ini khusus tempat-tempat barak-barak gitu ya. Tadi kita fokusnya kemana? Ke sini ya? Ya ke sini. Oke, kita enter.
Kita bakalan battle besar-besaran lawan Macedonia. Oke. Riot in the capital, katanya ada kerusuhan di capital katanya. Kita keras aja, kita hancurin. Tribal Confederation. Tailis. Oke. Bangsa barbar kayaknya itu. Udah kah belum? Kita market ya. Ini berapa sih? 1000. Tapi kita fokus ke sini dulu nih. Kita udah kebuka Spartan Hoplites sama ada kuda ya. Kita fokus ke sini. Kita buang aja lagi. Kita putar lagi. Sulit sih kalau kayak gini karena apa ya? Ekonominya itu belum stabil. Kalau coba kita main di Rome itu udah asik banget. Mereka udah kebuka 2 provinsi. Roma sama Brundisum kalau nggak salah. Makanya di Roma itu kayak udah lebih canggih lah dari negara lain katanya. Lebih maju gitu. Pasukannya itu pun lebih banyak di awal-awal main. Oke. Oke, kita berhasil ngancurin kerusuhan. Kita nambah loyalty. Partai lain itu kayak senang gitu. Oke, kita naik level. Champion kita naik level, kita fokus ke sini aja. Nih. Nambah ini. Melatihnya itu lebih cepat gitu. Oke, kita masukin ke market ya. Biar income kita lebih banyak nanti di turn selanjutnya. Macedonia ini pasukannya berapa sih? Kita maju aja ya, kita lihat dulu ya. Wih, ini kotanya banyak, wih. Gak apa, santai. Makanya kita harus banyak pasukan nih. Macedonia ini kita nggak tahu. Oke, agen kita ketahuan. Nah, kalau udah ketahuan kayak gini, harus cepet-cepet kita pindahin. Kalau enggak ya bisa kacau nanti, dibunuh agen kita. Oke, kita masih fokus nambahin pasukan. Ini palang nih, kita guna ini. Enggak deng. Iya. Pikeman, bukan palang ya. Kita ini butuh 5. Jadi kalau defensive position itu lebih asik kalau kita pakai pikeman. Ada yang tombak panjang tadi itu teman-teman, mungkin kalian tahu ya di video sebelumnya. Sambil kita ini research teknologi. Tadi di sini udah ya. Wah, ini buka wine trader sih. Biar lebih banyak income, jadi ya kita fokus ke situ aja. 4 putaran. Ini cuma 3. Gak apa-apa, kita kesini dulu. Nanti baru ke bawah. Kita masih fokus ke ekonomi ya. Oke. Ini kalau masih banyak kayak gini faksinya itu bosan loh kalau kita nunggu enter gini. Karena nunggu mereka gerak dulu gitu ya. Oke, increase rank, naik rank lagi nih. Karena dilatih terus nih. Oke, nggak apa-apa. Kacau. Kita fokusin aja di sini dulu ya, biar makin jago pasukan kita. Jadi kalau pasukan kita itu ranknya itu naik, jadi mereka itu kayak udah ada pengalaman perang lah gitu nantinya, udah siap untuk berperang, kayak nambah darahnya itu nanti lebih cepat gitu. Ini tadi 4 ya, 4. Oke, nggak apa-apa deh 4.
Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, kita udah ada ini Hellord Archer 6, kita butuh 6. Sisanya kita lahirin ke Archer sama kuda. Income kita 1000. Ini kita bisa naikin pajak juga teman-teman. Tax level nih. Jadi income kita itu lebih banyak. Tapi public ordernya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Nah, jadi nanti aja. Public ordernya berapa sih? 77, nggak apa-apa lah kita naikin aja. Karena kita butuh uang ya. Aduh. Kok nggak mau sih? Nggak bisa, weh. Nah, tuh. Oh, ditarik toh. Nah, oke. Kita enter lagi. Sambil nunggu rekrut pasukan. Ya, kalian kalau bosan bisa skip aja sedikit, nggak apa-apa. Soalnya nggak ada perperangan nih. Oke. Nih, the need for cavalry. Katanya kalau kita pilih Rally Horseman itu ngurangin harga kavaleri. Kalau ini nambah rank. Oke, kita rally aja karena kita butuh mau rekrut ini ya, kuda ya. Naik level lagi nih jenderal kita nih. Nah, ini jenderal dari partai lain ya. Gak apa-apa, kalau kalian mau pilih semuanya gak apa-apa ya. Seperti di video sebelumnya. Jangan sampai, ini kan gravitas itu nambah terus nih. Kalau naik, ini nambah gravitas. Karena saya ada lihat-lihat di Wikipedia ya. Pasukan partai musuh, bukan partai musuh ya, partai satu lagi itu nggak boleh sampai politiciannya ya, bukan jenderal. Gravitasnya itu tinggi. Nih, gravitas tuh yang ini. Karena mereka itu bisa banyak pengaruh nanti di memegang provinsi. Contoh kayak gini. Mereka nanti makin menuh gitu ya, jadi bahaya gitu. Makanya seandainya jenderal mereka gravitasnya udah tinggi, jangan dipulangin ke ibu kota jadi politician kayak gini. Ini kan politician nih, ini jenderal gitu. Nah, jadi bahaya nanti. Kalau jenderal kita nggak apa-apa. Ini bisa nikah lagi nih, nggak usah lah. Ini kita apa dulu, secure promotion. Nambah pajak sama uang di setiap provinsi. Untuk secure promotion itu gratis yang pertama ya teman-teman. Nah, jenderal mereka juga nggak apa-apa. Sekalian ngurangin katanya apa, pasukannya itu lebih murah gitu perputarannya. Kayak nggak apa-apa. 1000, waduh nanti dulu. Kita lagi butuh uang nih. Naik level lagi. Kita fokus di ini charge bonus for infantry unit. Kita defensif sih. Strategis aja kali ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini udah kebuka. Kita fokus ke open air market. Ini kita ganti ke harbor ya. Nanti aja. Waduh, makanan kita udah 2 nih. Udah nih. Kesini aja lagi. Sambil lihat pasukan musuh. Oke, ini kayaknya udah wajib nyerang sih. Kita majuin aja. Kita tambahin lagi nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Archernya masih 3 sih. Archernya 5. Pikeman 1 lagi. Oke, enter. Oke, Macedon langsung nurunin pasukannya ke bawah nih. Karena dia tahu kita bakal nyerang. Oke, kayaknya di episode selanjutnya aja ya teman-teman, kita bakalan nyerang ke Macedonia. Oke. Dia ngajak military access. Oke. Ntar kita bakal lawan Athens dan naklukin ini. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjut ke episode ketiga ya. Ditunggu ya videonya teman-teman. Oke, kalian bisa komen aja kalau ada kekurangan, kesalahan ya. Jangan lupa juga untuk kasih tips and trick ya, saling bertukar aja kita. Sekian, terima kasih. Bye.